Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,05 triliun dolar atau turun sekitar 0,67%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 21.700-an, Ethereum 1.729, BNB 292, XRP 0,35, Cardano 0,5, Solana 34, dan Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga 7,65 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun kenaikan dan penurunannya itu nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan Bitcoin short squeeze not over as Bitcoin price eyes 17% weekly gains. Jadi, setelah kemarin kita sudah mendapatkan sepertinya ada beberapa kali short squeeze guys. Seperti yang kita juga udah ketahui, selama beberapa minggu belakangan, Bitcoin funding rates itu sudah dalam keadaan yang negatif secara berturut-turut. Artinya, sudah banyak orang-orang yang open short secara agresif dari berminggu-minggu yang lalu. Oke, jadi kalau misalnya ternyata nanti Bitcoin akan meneruskan rally-nya, maka bukan tidak mungkin kita akan kembali melihat yang namanya short squeeze. Oke, dan menurut mereka itu next target harusnya akan di sekitaran 22.500 sampai 23.000. Oke, kalau ternyata kita akan naik lagi dan kemungkinan kita akan short squeeze ke sekitaran angka tersebut. Namun sebenarnya bukan prediksi ini yang menurut saya menarik gitu guys. Menurut saya yang lebih penting untuk kalian ketahui adalah data yang satu ini, mungkin jarang banget dibahas. Dan ini adalah chartnya United States Inflation Rate atau tingkat inflasi di Amerika Serikat. Nah, ini adalah chart yang diambil dari tahun 1920 sampai sekarang. Oke. Dan ada satu hal yang menarik guys. Ketika kita melihat spike yang terjadi di angka inflasi yang biasa kita sebut sebagai CPI ya. Kalau untuk sekarang kita tahu ya CPI adanya di angka kurang lebih 8,5%. Nah, sebelum-sebelumnya ketika kita melihat angka CPI juga mendapatkan spike yang segila ini, itu terakhir kali mungkin kita bisa lihat di kurang lebih tahun 1980-an. Oke, ketika itu dia spike hingga kurang lebih 15%. Bayangin. Kemudian di sekitaran 1974 itu juga spike ke kurang lebih angka ya mungkin 11-12%. Tetapi menariknya, ketika kita mendapatkan reversal dari spike tersebut, itu biasanya ya, stock market US bakalan rally. Oke, terakhir kali mungkin kalian bisa lihat di sini. Ketika dia spike, CPI-nya kemudian udah mulai start untuk menurun, nah stock marketnya itu udah start rally di sini guys. Oke, nah di sini juga sama, 1974 kurang lebih. Nah, kita juga melihat CPI-nya spike, kemudian mulai start untuk reversal, dan dari sini kita juga ada melihat stock market untuk start kembali rally. Di sini juga sama, kita melihat dia ada spike walaupun nggak seheboh yang dua di sini, kemudian kita start untuk menurun dan stock market juga kembali rally. Dan kalian bisa cek beberapa kali sebelumnya juga terjadi hal yang sama, walaupun tidak selalu ya guys, tidak selalu. Kenapa? Karena kalau kalian lihat untuk yang di tahun 2008, walaupun kita mendapatkan spike ya, tapi di sini memang saya kategorikan spike-nya tidak segila yang terjadi sekarang dan juga yang di sini. Karena kita hanya nyampe ke kurang lebih angka 5,5 sampai 6%. Pada saat itu, ketika kita mendapatkan CPI mulai reversal dan turun lagi, alias inflasi Amerika Serikat kembali start menurun, itu tidak membuat stock market rally guys. Justru kita mendapatkan drop yang cukup dalam sebelum ya pada akhirnya juga kita kembali reversal sih. Cuman untuk yang kali ini sepertinya gagal yang 2008. Kita mendapatkan CPI-nya reversal atau drop, tetapi stock market juga ikutan drop. Tetapi untuk sebagian besarnya yang lainnya, kalau kalian perhatikan setiap kali kita mendapatkan reversal, setiap kali ada spike tinggi di CPI, itu pertanda yang baik harusnya untuk stock market. Nah, pertanyaannya apakah kali ini kita juga akan mengulangi hal yang sama? Karena seperti yang kita ketahui guys, sampai sekarang
untuk Bitcoin sendiri itu masih sangat terkorelasi harganya ke stock market. Jadi apabila nanti stock market mendapatkan semacam reversal, ya tentunya itu juga akan berdampak baik ke harga cryptocurrency. Gitu ya. Tapi pertanyaannya selanjutnya juga adalah, apakah ini benar-benar sudah peak-nya atau apakah ini benar-benar udah puncaknya, guys? Atau kita masih akan mendapatkan next push lagi ke atas? Who knows? Karena hal semacam itu bisa aja terjadi ya, guys. Kalau misalnya kalian perhatikan seperti ini, kita sempat 1-2 bulan itu stuck gitu ya, atau mungkin sedikit menurun, tapi pada akhirnya kembali naik lagi, atau seperti ini. Kita menurun sedikit tapi naik lagi, gitu kan? Nah, pertanyaannya apakah kita udah di puncak ataukah kita masih akan kembali naik? Kita mungkin bakalan bisa tahu jawabannya dalam beberapa bulan ke depan. Kalau ternyata dalam 2-3 bulan ke depan kita terus-menerus mengalami penurunan, harusnya itu adalah indikasi yang baik dan bisa jadi ini adalah top dari CPI untuk tahun ini. Oke? So, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi data on-chain, tentunya ini mungkin pernah kita bahas juga, number of addresses with balance lebih dari 1. Alias, jumlah alamat Bitcoin yang memegang Bitcoin lebih dari atau sama dengan 1 Bitcoin. Dan secara eksponensial kalau kalian perhatikan dari 2011 hingga sekarang, itu terus-menerus mengalami kenaikan. Walaupun tentunya di pertengahan jalan sesekali kita akan melihat penurunan yang terjadi oleh karena adanya bear market. Tapi kalau kalian lihat dengan orientasi atau dengan kacamata jangka panjang gitu ya, ini adalah chart yang terus-menerus naik. Oke, yang namanya chart yang nggak mungkin langsung terus menuju ke atas gitu. Tentunya di pertengahan akan ada semacam wave, koreksi dulu, sebelum pada akhirnya kita kembali naik. Tapi overall, kalau kalian perhatikan, di sini chartnya terlihat cukup bullish. Gitu ya. Ini juga menunjukkan sedikit banyak yang terjadi di belakang layar. Walaupun kita melihat Bitcoin sekarang berada di bear market, tapi menariknya untuk jumlah alamatnya itu terus bertambah. Mungkin ini sedikit berbeda dengan yang terjadi di bear market sebelumnya ya, ketika kita melihat ketika kita masuk ke bear market itu kita mendapatkan semacam drop atau at least ada semacam sideways movement. Tapi kalau kali ini kita malah justru mendapatkan kenaikan yang terus-menerus. Gitu ya. Jadi dari segi data on-chain so far masih terlihat cukup oke gitu ya. Jadi ini sekali lagi guys bukan untuk kalian trade short term, tapi ini adalah panduan kita untuk melihat secara fundamental apa sih yang terjadi di belakang layar. Kemudian ini bisa kita gunakan untuk mid term dan long term. Gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang masih mencari exchange untuk melakukan diversifikasi aset, jangan sampai lupa di BingX masih akan ada event untuk trading spot tanpa ada fee, guys. Jadi nggak ada biaya sama sekali, kalian bisa trading sepuasnya di spot. Apalagi kalau kalian scalper, ini akan sangat membantu kalian. Terlebih lagi di sini, kalian bisa memanfaatkan fitur copy trading. Kemudian kalian juga bisa trading spot maupun futures, atau kalian mau grid trading, semuanya juga bisa di sini. Terlebih lagi, berita menariknya adalah kalian juga akan mendapatkan bonus deposit sebesar 10% yang udah pernah saya bahas juga di video sebelumnya kalau kalian menyelesaikan beberapa tugas yang dibuat oleh BingX. Jadi tunggu apa lagi guys? Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa langsung aja mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Kalau kalian mendaftar dengan link tersebut, kalian juga berkesempatan memenangkan reward hingga 6 jutaan rupiah. Jadi rewardnya banyak banget. Kalian bisa langsung aja mendaftar dan manfaatkan fitur-fitur yang ada. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Nah, untuk minggu kali ini tentunya kita melihat closing weekly candle itu terlihat cukup baik ya guys. Kita mendapatkan ada bullish reversal candlestick gitu ya. Mungkin kita bisa sebutnya sebagai bullish hammer gitu. Tapi mungkin kalian bisa sebutnya yang lain terserah. Tapi pada intinya di sini kita melihat ada sebuah candle yang terlihat cukup bullish di mana bears mencoba untuk mendorong harga ke bawah namun tidak berhasil dan dibalas oleh para bulls dan kita reboundnya lebih kenceng daripada dorongan si bears kemarin. Jadi itu adalah sebuah indikasi baik. Secara logika saja kita udah tahu hal itu. Gitu ya. Nah, yang menariknya juga kalau kalian perhatikan beberapa kali ketika kita menemukan local bottom di chartnya Bitcoin, kita juga mendapati ada candle yang serupa terlihat guys. Kalau kalian perhatikan, ini adalah bentuk candle yang saya maksud nih guys. Oke. Nah, kalau kita lihat dan cek sebelumnya, setiap kali kita menemukan local bottom, kita juga menemukan candle yang sama. Ini bullish hammer, kemudian kita naik. Di sini ada bullish hammer, kemudian kita naik. Atau kalian mungkin bisa kategorikan ini udah engulfing ya.
Oke, di sini juga sama. Kita bentuknya juga seperti hammer karena di bawahnya ada wick, kemudian di atasnya body candle. Oke, dan kita kemudian juga naik. Di sini juga sama. Kita membentuk candle yang sama, candlestick yang sama. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kita akan mengulang hal yang sama terjadi? Ya, bisa jadi gitu ya, guys. Karena juga ya tentunya kita akan mendapatkan beberapa indikasi baik. Pertama, kita berpotensi membentuk ada double bottom di sini, walaupun tentunya belum terkonfirmasi, karena ini baru akan terkonfirmasi kalau kita mampu break di atas neckline-nya. Oke, jadi untuk sementara tentunya kita mendapatkan weekly chart yang terlihat cukup oke, tapi kita mungkin perlu konfirmasi lebih lanjut di time frame yang kecil. Nah, kalau untuk time frame kecil yang mungkin di sekitaran 4-hour chart, sebenarnya untuk sekarang kita juga melihat ada pergerakan yang cukup sideways gitu ya. Kalau misalnya kita zoom in lagi ke 1-hour chart, dari kemarin sebenarnya kita hanya ranging saja di sekitaran sini. Sebenarnya guys, kalau kita gambarkan secara pattern pun, ini sebenarnya masih belum menginvalidasi yang kemarin kita sampaikan, yaitu adalah potential rising wedge terlihat di sini. Oke. Dan saya masih berpegangan bahwa dari area di sini kemungkinan kita bisa mendapatkan semacam koreksi dulu. Terlebih lagi guys, kalian perlu ingat ya, kita hari ini belum ada event ekonomi yang penting yang bakalan rilis. Dan baru besok kita akan melihat data CPI. Jadi kemungkinan besar investor kebanyakan bakalan wait and see terlebih dahulu sembari menunggu nanti data CPI yang dirilis. Baru dari sana mereka akan memutuskan pengennya ke arah mana. Jadi untuk hari ini sampai besok malam, ya saya pribadi juga expect kemungkinan volumenya tidak akan terlalu besar gitu ya. Kalaupun ada pergerakan naik seperti ini, kemungkinan hanya untuk kembali down lagi. Masih sama dengan skenario yang dari kemarin saya sudah sampaikan, kemungkinan saya masih bisa melihat Bitcoin untuk start drop lagi menuju ke sekitaran area 20.900 sampai 21 ribuan. Baru dari sana mungkin kita akan melihat lagi apakah kali ini kita mampu maintain di atas area support di sini ataukah kita akan kembali breakdown, which is kalau yang ini yang terjadi itu bukan berita baik. Karena berarti ada beberapa yang terinvalidasi. Yang pertama adalah invalidasi dari potential inverse and shoulder di sini. Oke. Yang kedua, kita juga udah menginvalidasi bahwa kita udah break dari sebuah area major resistance. Karena berarti kita sekali lagi kembali breakdown dari area 20.800 sampai 21.000 yang seharusnya kali ini bisa menjadi area support yang sebelumnya menjadi area resistance gitu ya. Karena kita udah break. Sebelumnya kalau kalian perhatikan ini adalah area support gitu ya. Kita sempat breakdown. Kemudian harusnya menjadi resistance dan kita kembali break di atas area tersebut dan harusnya kali ini menjadi area support lagi. Jadi ada beberapa hal itu yang saya pertimbangkan gitu ya. Jadi untuk sementara saya rasa market masih cenderung akan sideways gitu ya. Sideways cenderung bearish menurut saya pribadi dan kita akan menuju ke sekitaran 21 ribuan sembari kita menunggu mungkin data CPI besok kembali keluar. Jadi saya rasa untuk hari ini itu aja sih guys yang perlu saya sampaikan untuk kalian semua. Sekali lagi saya pengen ingatkan bahwa jangan sampai kalian FOMO gitu ya guys. Kalau kalian belum dikasih ada setup yang jelas, ya sudah wait and see terlebih dahulu, itu adalah cara yang baik. Karena kenapa? Karena kita sudah, kalau kalian ikut ya, saya pribadi juga udah sempat cuan dari pertama di sekitaran sini karena ada falling wedge, saya masuk take profit di sekitaran sini. Kemudian kita juga ada retest di area trendline di sini, kemudian saya juga masuk, kemudian kita juga cuan lagi. Jadi jangan sampai kalian terlalu greedy, overconfidence, kemudian ngasal masuk lagi dan malah cuan yang sudah kalian hasilkan semuanya di sini itu dikembalikan lagi ke market. Jadi kalau belum ada setup yang jelas ya sudah sabarin dulu aja guys. Saya juga pribadi melihat volume kemungkinan belum akan terlalu besar sampai besok malam. So, itu aja. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.